Hadirin yang berbahagia, kita tahu dalam mendayung indahnya bahtera rumah tangga pastinya problematika akan mereka hadapi, dan sebagai bekal agar mereka dapat mendapatkan solusi yang terbaik, limpahan berkah dari Ilahi Rabbi, kita akan dengarkan bersama-sama siraman rohani, tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Eki Firdaus. Waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, yaitu majelis pernikahan. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Haji Nuryadin Muslim dan Ibu Hajah Ana Widyastuti. Yang kami hormati pula keluarga besar almarhum Bapak Haji Suyono dan Ibu Hajah Suratinah. Yang alhamdulillah pada hari ini tanggal 2 Agustus 2020 atau bertepatan dengan hari tasyrik tanggal 12 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah, dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menikahkan putra-putrinya, yaitu Mas Muhammad Mailanto Cahyono Putro dengan Mbak Amalia Putri Salma. Karena masih dalam bulan Zulhijjah, berbanyak takbir. Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi singkat 7 menit saja tentang tema bergandengan ke surga. Kenapa jamaah? Bergandengan ke surga. Allahumma semoga Mas Mailanto dan Mbak Salma dipertemukan Allah, dipersatukan tidak hanya di dunia, akan tapi kelak bersama-sama bergandengan ke surga. Allahumma amin. Bagaimana caranya Pak Ustadz mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sampai ke jannah? Izinkan saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Betul napa-napa nggih Pak Bung nggih? Nggih, alhamdulillah. Caranya yang pertama adalah doa. Napa Pak Bu? Doa. Doa sebagaimana doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Furqan ayat ke-74, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, ya Allah, karuniakanlah kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi qurrata a'yun. Napa Pak Bu? Qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun Pak Ustadz? Penyejuk mata dan hati. Napa jamaah? Penyejuk mata dan hati. Insya Allah Mbak Salma akan jadi qurrata a'yun bagi Mas Mailanto. Allahumma amin. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Allahumma amin. Ya, ini yang pertama, doa. Doa sangat penting. Sebelum melakukan sesuatu baca
doa. Maka insya Allah segala aktivitas kita diberkahi oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah. Allahumma amin. Baik. Itu yang pertama, jamaah. Yang kedua, ini penting sekali. Masing-masing suami dan istri faham hak dan kewajibannya. Ini berlaku bagi pengantin baru dan pengantin lama. Kenapa Pak Bu? Masing-masing suami istri faham hak dan kewajibannya. Insya Allah kalau ini dipahami, keluarga akan selalu harmonis, ya, sampai ke surga. Allahumma amin. Mulai dari suami dulu, Mas Mailanto dan seluruh jamaah bapak-bapak yang ada di sini. Ingat baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawamun 'alan nisa." Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Pemimpin artinya apa? Melindungi. Apalagi mengayomi. Apalagi menafkahi. Apalagi mendidik. Nah, ini yang paling penting jamaah. Mendidik. Mendidik anak istri dengan Al-Qur'an. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, "Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Mendidik dengan Al-Qur'an, ya, agar keluarga senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, ini tugas suami, tugas yang berat. Tadi sudah dilaksanakan prosesi ijab kabul. Ini prosesi yang sakral. Artinya apa? Pelimpahan tanggung jawab, wewenang, tugas, hak dan kewajiban dari seorang ayah, dari Bapak Haji Nur Yadin Muslim kepada Mas Mailanto. Ya. Mulai sekarang, maka ketaatan pada suami, selamat suami taat pada Allah adalah sebuah nilai ibadah yang sangat besar. Alhamdulillah. Itu ya Mas Mailanto, alhamdulillah. Insya Allah kami doakan semoga Mas Mailanto bisa mengemban tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Itu suami. Tidak usah khawatir tentang rezeki Allah. Karena Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, kami yakin namanya rezeki tidak mungkin di lockdown. Rezeki sudah diatur oleh Allah sampai kita menghadap kepadanya. Jadi tidak usah khawatir. Yang penting adalah ikhtiar. Fa idza asamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika engkau telah bersungguh-sungguh, berikhtiar, kemudian setelah itu bertawakal pada Allah. Rumusnya ikhtiar lalu tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Alhamdulillah. Tenang Mas Mailanto, kalau kita menikah, rezeki pasti akan ditambah oleh Allah. Alhamdulillah. Allahumma amin. Nanti kalau Allah karuniakan anak, ditambah lagi oleh Allah. Allahumma amin. Itu rumus rezeki. Ya, baik. Kemudian bagi wanita, ya, tadi yang laki-laki sudah, laki-laki sebagai pemimpin, hak dan kewajiban sebagai pemimpin. Kemudian yang wanita, ingat baik-baik. Syarat masuk surga bagi wanita. Syarat masuk surga bagi wanita. Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Saya mau tanya dulu jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mau tanya, syarat masuk surganya laki-laki dengan wanita banyak mana? Banyak mana? Banyak laki-laki. Ya. Tadi laki-laki suruh jadi apa? Pemimpin. Suruh jadi apa? Pelindung. Disuruh dakwah. Disuruh apa lagi? Amar ma'ruf nahi mungkar. Disuruh apa lagi? Ngurusi masyarakat. Disuruh apa lagi oleh Allah? Dalam Al-Quran, puncaknya Islam, jihad fisabilillah. Itu laki-laki semua. Ya. Sedangkan syarat masuk surganya wanita hanya 5. Hanya 5, tapi ini berat. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan, mohon maaf, di neraka itu lebih banyak laki-laki atau wanita? Wanita, tapi insya Allah bukan wanita yang sini. Wanita sini insya Allah ahli surga semua. Allahumma amin. Ya. Lebih banyak wanita, kaget. Dulu sahabat Rasul juga kaget mendengar hadis ini. Ya, maka ingat baik-baik 5 syarat masuk surga wanita. Pertama, taat pada Allah dan Rasul. Napa Pak Bu? Taat pada Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Pokoknya kalau ada perintah Allah dan sabda Rasulullah SAW, kita sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Allah perintah jilbab, siap. Sami'na wa ata'na. Allah perintah sholat, siap. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, taat pada suami. Napa Pak Bu? Nun sewu? Taat pada suami.
Semakin pelan ini sepertinya ya. Taat pada suami. Ini penting sekali jamaah. Ya, tadi pelimpahan tanggung jawab ketika ijab kabul dari seorang ayah kepada seorang suami. Maka sebagai istri, taatlah pada suami. Suami adalah pintu surga. Alhamdulillah. Selama suami itu taat pada Allah. Baik ya. Yang kedua, taat pada suami. Yang ketiga, salat 5 waktu. Napa jamaah? Salat 5 waktu. Dulu saya baca hadis ini, loh kok gampang banget. Ya semuanya pasti sholat lah. Orang Islam masa nggak sholat. Tapi ternyata mohon maaf, yang namanya wanita itu ada tamu bulanan. Betul atau betul? Misalkan nun sewu, mohon maaf. Biasanya yang sering kali menunda sholat itu waktu sholat apa Pak Bu? Apa? Asar ya. Asar harusnya jam berapa? Jam 3. Ditunda jadi jam berapa? Jam 5, ya Allah. Jam 5. Nah, mohon maaf, ngapunten, tiba-tiba jam 4 dapat. Ya, jam 4 dapat. Kira-kira itu kehilangan satu waktu sholat atau kehilangan satu waktu sholat? Kehilangan satu waktu sholat. Itu dosa atau dosa? Dosa. Dosa kecil atau besar? Besar. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hati-hati jamaah. Ya, maka suami mengingatkan istrinya, yang laki-laki monggo lebih afdol jamaah di masjid, yang perempuan lebih afdol sholat di rumah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingat ya, salat 5 waktu. Kemudian yang keempat, puasa bulan Ramadan. Yang kelima, bisa menjaga di antara kedua rahangnya dan mohon maaf di antara kedua pahanya, yaitu mulut dan kemaluan. Ya, mohon maaf jamaah, panca indera yang paling berat dijaga bagi wanita itu apa? Kenapa Bu? Mulut ya. Mohon maaf Bapak-bapak, saya mau tanya, panca indera yang paling berat dijaga laki-laki itu apa Pak? Mata, betul ya. Jadi banyak orang terjerumus di neraka, wanita terjerumus di neraka gara-gara mulut, dan banyak laki-laki terjerumus di neraka karena mata. La haula wala quwata illa billah. Ya, maka menjaga di antara mulut ya, itu adalah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan pintu surga. Allahumma amin ya. Itu hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Jadi ingat baik-baik ya, Mbak Salma dan Mas Melanto sudah sah sebagai suami dan istri. Tolong jaga terus harmonisnya sampai seterusnya. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Mohon maaf, ini masih anget pengantin baru. Manggilnya apa Mas Melanto kalau pengantin baru? Apa? Sayang gitu. Sayang istriku, my lovely, wah pokoknya gitulah. Itu sunnah Rasul Mas, betul. Manggil sayang itu sunnah Rasul. Karena Nabi Muhammad SAW itu manggil istrinya. Salah satu istrinya namanya Aisyah. Aisyah dipanggil dengan apa? Ya Humairo. Napa jamaah? Ya Humairo. Wahai yang wajahnya putih, pipinya kemerah-merahan. Ya. Romantis atau romantis? Romantis. Alhamdulillah. Seterusnya tetap romantis. Nanti ya, ingat-ingat Mas Melanto ya, setelah nikah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, istri sudah tidak semuda dulu. Istri sudah mengalami penambahan volume dan luas. Napa? Tambah lebar. Masa aku ngomong tambah lemur apa enak gitu. Ya, karena akan melahirkan terus ya. Mohon maaf ya. Saya sering melihat di pasar, di swalayan, di mall, itu ngundang istrinya kok rawangun gitu. Manggil istrinya kok koyok ngundang pitik. Gitu. Lebih parah lagi ngundang Rene dut gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, maka mulai sekarang ya, wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Ingat baik-baik, wanita tercipta dari tulang rusuk. Jika engkau terlalu keras, maka akan patah. Tapi kalau engkau diamkan, akan bengkok. Itu rumus Mas Melianto. Ya, Mas Melanto cara mendidik istri rumusnya adalah dengan cara lemah lembut. Mulai dari cara memanggil. Jadi ini tadi maknanya dalam. Mulai dari cara memanggil, panggillah dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, sampai seterusnya menikah 10 tahun, 25 tahun. Insya Allah akan bahagia dunia akhirat. Allahumma amin. Kemudian terakhir, 2 menit sebelum saya tutup, bagaimana cara mengatasi masalah rumah tangga. Mungkin awal-awal belum ada problem. Nanti setelah 1 tahun, mulai tampak sifat asli dari tiap orang, ya, tampak sifat asli. Maka berikanlah pemakluman, Saya mau tanya jamaah, kalau istri punya 5 kekurangan, 95 kelebihan, jenengan lebih ingat yang kekurangan atau kelebihan Pak?
Saya mau tanya Bu, kalau suami punya 5 kekurangan, 95 kelebihan, jenengan lebih ingat kekurangannya atau kelebihannya Bu? Kekurangan ya. Mulai sekarang ya, ingat baik-baik. Kalau manusia pasti punya kekurangan, kita semua pasti punya kekurangan. Yang tidak punya kurang, tidak punya dosa, hanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berikanlah pemakluman pada kekurangan-kekurangan yang bisa ditolerir ya. Tapi kalau kekurangannya tidak sholat ya itu udah kebangetan ya. Saya maksudkan misalkan ada sifat-sifat yang kurang berkenan, harap dimaklumi dan diperbaiki. Dan ingat baik-baik, urusan dapur dan mohon maaf, urusan kasur jangan sampai diceritakan pada siapapun. Sekarang di era media sosial, jangan sampai Anda share di Facebook, Instagram, WA, YouTube, Twitter tentang kekurangan, mohon maaf, dan tentang urusan masalah kasur dan dapur kepada orang lain. Astagfirullahaladzim. Ini kunci agar rumah tangga bahagia dunia akhirat sampai ke surga. Allahumma amin. Terakhir sebelum kami tutup, kami biasanya memberikan oleh-oleh. Ya, kalau kami mengisi pengajian, maka ini oleh-oleh untuk Mas Melanto dan Mbak Salma. Buku karya saya nanti bisa dibaca, dipelajari di rumah. Ya, bagaimana cara agar keluarga sakinah mawaddah warahmah sampai ke jannah, bersama-sama bergandengan ke surga. Allahumma amin. Kepada Mas Melanto biar tidak tegang, monggo bisa ke sini berdiri serah terima. Ya, barakallah. Ya. Agak maju lagi. Matur nuwun, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an, dan mewujudkan keluarga bahagia dunia akhirat, sakinah mawaddah warahmah, bergandengan ke surga. Allahumma amin. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Matur nuwun keluarga besar Bapak Haji Nuryadin Muslim dan Bapak almarhum Haji Suyono. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nyun Sewu, apabila dibonusin dengan doa begitu? Oh siap. Ya, moga silakan. Baik. Di majelis yang mulia ini, di hari tasyrik yang mulia ini, ya, mari kita sejenak tundukkan hati kita, tundukkan pandangan kita dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kerendahan hati. Kita mohon pada Allah agar Allah memberikan karunia keluarga sakinah mawaddah warahmah, wabil khusus kepada Mas Melanto dan Mbak Salma, dan agar Allah memberikan kita semua kesehatan, keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbul alamin, kami yang ada di sini mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampunilah segala kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Allah, baik itu yang terang-terangan maupun yang kami sembunyikan di hadapan manusia ya Allah. Padahal Engkau pasti melihatnya, padahal Engkau pasti mengetahuinya. Kami sungguh-sungguh bertaubat atas segala kemaksiatan masa lalu kami ya Allah. Kami sungguh-sungguh bertaubat atas segala aib-aib yang sengaja kami tutup-tutupi darimu ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang selalu diterangi cahaya Al-Quran. Wabil khusus kepada Mas Muhammad Mailanto Cahyono Putro dan Mbak Amalia Putri Salma. Ya Allah, karuniakanlah keduanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang senantiasa diberkahi oleh-Mu ya Allah,
diberikan kemudahan dalam segala hal ya Allah, dilancarkan rezekinya ya Allah, dimudahkan segala urusannya ya Allah, diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan pada saatnya kelak berikanlah keturunan yang soleh dan solehah. Ya Allah ya Rabbul Alamin, kami mohon kepadamu ya Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rabbul Alamin, angkatlah wabah ini dari bumimu ya Allah, jadikanlah ini sebagai ujian kesabaran bagi kami. Berikanlah kesehatan kepada kami semua ya Allah, berikanlah keselamatan kepada kami semua ya Allah, fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan hidup dunia dan akhirat bagi Mas Mailanto dan Mbak Salma ya Allah. Bahagia sampai ke surga, bergandengan ke surga bersama-sama sekeluarga besar. Keluarga besar Bapak Haji Nuryadin Muslim dan almarhum Bapak Haji Suyono ya Allah. Bersama-sama kita di sini tidak hanya berkumpul di majelis ini, tapi kelak berkumpul di surgamu ya Allah. Surga yang kekal abadi ya Allah. Jannah Firdaus ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. Matur nuwun Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang teruntai terus bagi kedua mempelai, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Diucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Eki Firdaus yang pastinya di kesempatan yang berbahagia ini telah memberikan bekal bagi kedua mempelai bahagia. Semoga kedua mempelai akan senantiasa melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Eki Firdaus, menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, wabarakatuh. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Al-Ustaz Eki Firdaus.